Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Alhamdulillah kita sudah berhasil membuat pola dasar dengan sistem dressmaking untuk pola depan dan pola belakang. Selanjutnya, karena kita akan membuat gamis printing, kita perlu menambahkan panjang baju pada pola dasar ini. Ikuti langkah berikut ini. Langkah pertama, kita blok dulu pola depan dan pola belakang yang sudah kita buat. Kita gunakan pick tool, klik kiri tahan, lalu seleksi pola depan dan pola belakang. Tandanya adalah garis putus-putus seperti ini. Setelah kedua bagian terseleksi, kemudian pada bagian tengah kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Langkah berikutnya, kita klik new, lalu kita ubah ukurannya menjadi sentimeter. Kita akan gunakan bahan dengan lebar. Kemarin kita menggunakan, kita cek lagi, 110 kali 200 cm. Oke, kita klik new lagi. Kita ganti width-nya menjadi 110 cm. Kemudian panjangnya kita ubah menjadi 200 cm. Sebaiknya ini potret, kita ganti menjadi potret. Kemudian width-nya 110 dan height-nya atau tingginya jadi 200 cm. Lalu kita klik OK. Ini namanya masih untitled. Kemudian kita simpan terlebih dahulu dengan cara klik file, save as. Oke. Kita aplikasikan kita masukkan ke dalam folder aplikasi komputer. Lalu kita ganti namanya pola gamis underscore nama Anda masing-masing, lalu underscore kita kasih tambahannya printing. Oke, kita klik tombol save. Nah, sebelumnya kita telah membuat lembaran kerjanya dan kita sudah mengopi pola depannya. Kita klik paste untuk memunculkannya di halaman yang baru. Oke, Ananda sekalian, untuk menambahkan panjang baju itu sangat mudah. Langkahnya adalah kita blok pola depan dengan pick tool. Kita klik kiri tahan, lalu kita klik kanan. Nah, ini adalah cara mengcopy pola atau benda. Ibu di sini mempunyai panjang baju 140 cm. Kita gunakan bezier tool. Kemudian kita klik garis lurus ke bawah seperti ini. Kemudian kita ambil pick tool. Lalu kita rubah panjangnya menjadi 140 cm. Lalu kita tekan enter. Kemudian ini adalah panjang baju. Kita tekan di sini. Lalu kita klik garis tersebut. Kita tekan shift, tahan. Dan kita klik tinggi puncak pada bahu bagian depan. Kemudian tekan huruf T. Maka tinggi puncak bahu akan sejajar dengan garis yang sudah kita buat. Kemudian kita tinggal menambahkan bagian bawah untuk panjang bajunya. Caranya, klik garis yang di bagian pinggang, tekan shift pada keyboard, kemudian klik garis bantu pada bagian kiri, lalu kita klik B.
maka panjang bajunya adalah seperti ini. Kita ambil lagi garis tengah pola depan, kita gunakan shape tool, lalu kita cukup tarik garis atau panahnya ke bawah sampai bertemu pada garis merah yang ada pada bagian bawah. Lalu kemudian untuk menambahkan lebar dari gamis ini, kita akan menambahkan garisnya 5-7 cm atau 10 cm, tergantung pada lebar baju yang akan kita buat. Apakah dia akan kembang atau bentuknya A seperti itu. Ibu akan membuatnya atau menambahnya sekitar 7 cm. Kita klik garis bagian bawah. Nah, lebar baju ini adalah 35,164. Maka harus kita tambahkan 7 cm lagi untuk penambahan bagian bawah baju. Ini kita tambah menjadi 42 cm. Lalu kita tekan enter. Setelah di enter, maka garis ini akan berubah. Untuk menyamakan rata kiri, kita klik garis yang di bawah, tekan shift, tahan, lalu klik garis merah yang di depannya, lalu kita tekan L. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan sambungkan baju ini menggunakan bezier tool kembali. Kita tekan bezier tool. Kita klik di sini, kemudian klik lagi di bagian bawah, lalu ini adalah garis rok atau tambahan dari bagian bawah baju. Kita copy, ambil garis yang hitam, kita paste di sini. Nah, ini telah berhasil kita membuat garis panjang baju 140 cm. Nah, kemudian pada bagian bawah kita akan tambahkan sedikit lengkungan dengan menggunakan shape tool. Klik kanan, kita ambil to groove. Kita agak lengkungkan garis ini sedikit untuk menambahkan bentuk lengkungan pada baju seperti itu. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, ini panjang baju dengan ukuran 140 cm. Begitu juga dengan pola bagian belakang. Kita blok bagian belakang. Kita klik kiri tahan. Lalu kita klik kanan di sini untuk mengcopy objek pola bagian belakang. Kita cukup menggunakan garis yang sama. Kita klik kiri tahan. Lalu kita klik kanan. Kita samakan dulu tinggi puncaknya garis ini dengan tinggi puncak bahu. Klik garis, shift tahan, lalu kita klik tinggi puncak, lalu kita tekan huruf T. Nah, ini sudah sama dengan tinggi puncak garis bantu. Selanjutnya kita akan menambahkan bagian bawah ini ke bagian bawah. Nah, karena kita pola bagian belakang menggunakan kupnat, kita akan menempatkan motif juga di bagian kupnat ini. Nanti untuk pola baju gamis printing kita tidak perlu menggunakan kupnat dulu, namun ketika menjahitnya nanti kita akan menandai secara manual bagian kupnat yang akan kita buat. Nah, garis bawah ini kita satukan dulu
Kita ceplak dulu garis bawahnya. Kita ambil bezier tool, kita klik sini dan di ujung sini. Nah, ini adalah lebar dari pinggang bagian belakang. Nah, ini ukurannya sama 14. Kita Ctrl C, klik garis yang hitam, lalu kita Ctrl V di sini. Lalu tekan Enter. Supaya ketebalan garisnya sama, kita pindahkan lebar pinggang ini ke bagian bawah. Tekan Shift pada keyboard, lalu klik garis bantu, lalu tekan huruf B untuk rata bawah. Selanjutnya, bagian tengah pada pola bagian belakang cukup kita tarik dengan menggunakan Shape Tool. Kita tekan kita tekan tanda panah bagian atas ke bagian bawah. Kemudian lebarnya ini kita samakan dengan menambahkan ukuran 7 cm pada bagian bawah baju. Lalu di sini kita ganti jadi 43, lalu kita tekan Enter. Nah, setelah kita tambahkan, kita rata kanankan garis ini, tekan Shift garis hitam, lalu Shift garis biru, lalu kita tekan huruf R. Ini adalah garis yang akan kita buat. Lalu kita sambungkan garis bagian bawah ke bagian pinggang untuk bagian rok atau bawahan baju. Sebaiknya kita tambahkan sampai ke sisi kerung lengan. Kita tekan Pick Tool, karena bagian ini nanti akan kita angkat seperti ini untuk menghilangkan kopnatnya. Lalu ini kita ubah ketebalannya menjadi 14. Nah, kita tekan Enter. Ini tidak kita butuhkan lagi, lalu kita delete aja. Ini kita klik, kita beri warna biru, set outline color, klik kanan, lalu kita set outline color. Kemudian untuk bagian belakang kita gunakan Shape Tool, kita klik kanan di garis tengah, kita klik to curve. Nah, kita lengkungkan sedikit garisnya. Oke, ini sudah jadi. Ini adalah garis pola, ini pola pecah pola bagian belakang. Nah, ini adalah pola atau bagian bawah polanya. Ini juga sama ya. Nah, kenapa harus dibuat pola gamis seperti ini? Karena desain yang Anda bikin sebelumnya kita akan menempatkan motif pada bagian badan, ada pada bagian tengah, pada bagian bawah baju dari gamis atau pola yang sudah Anda desain sebelumnya. Setelah seperti ini, garis bantunya kita hapus terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menduplikat pola bagian tengah setengah pola depan ini ke samping sehingga dia menjadi satu pola yang utuh. Kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita ambil transform, pastikan ini position, lalu klik kiri. Nah, nomor copiesnya 1, lalu kita klik apply. Nah, ini menjadi 2. Setelah menjadi 2, lalu kita mirror pola setengah pola yang sudah kita buat tadi. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini untuk pola gamis bagian depan seperti ini. Kita blok, kita posisikan di bagian tengah. Nah, untuk garis tengah ini
Ini tidak akan kita pakai karena pola depan itu ada menyambung ya kalau untuk gamis seperti itu. Jadi klik garis warna merah yang di tengah seperti ini, klik kanan lalu delete, klik lagi sekali lagi karena garisnya ada 2, lalu kita klik delete. Nah, untuk bagian depan kita akan mengubah, kita klik di sini, lalu cukup kita pakai 1 garis saja, bagian ini kita hapus saja. Nah, bagian satunya lagi kita gunakan shape tool, lalu kita tarik di ujung sisi pola, lalu kita lengkungkan ke bawah seperti ini, seperti itu, lalu seperti ini. Nah, jadi Ananda akan menempatkan motif menggunakan Adobe Photoshop nanti setelah kita ekspor pola depan dan belakang ini dan pola lengannya. Kita akan meletakkan pola tersebut, hiasan atau motif yang sudah kita buat di bagian pola ini. Nah, untuk pola belakang sama seperti yang tadi, lalu kita ambil transform, position, lalu kita arahkan ke arah kanan, copiesnya 1, lalu kita apply, lalu kemudian kita mirror horizontal seperti ini. Nah, setelah berhasil, kita cukup delete bagian tengah, garis tengah, sekali lagi klik, lalu klik delete pada keyboard. Nah, untuk bagian bawah ini, bagian lengkungannya kita hapus salah satu, kita hapus 1 garis, kita klik kanan delete, lalu kita gunakan klik kiri, kita ambil shape tool, lalu kita tarik ke sisi garis seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita lengkungkan ke tengah sedikit. Nah, cukup. Ananda juga bisa menggunakan pola ini untuk mengisi motif utama pada bagian gamis, baju gamis yang sudah Ananda desain. Dan lalu kita buat pola bagian depan dan pola bagian belakang, serta nanti kita membuat lengan juga ya untuk tambahannya. Oke. Nah, selanjutnya jika Ananda ingin menambahkan atau membuat pecah pola di mana ada putusan di bagian pinggang, Ibu akan mengajarkannya bagaimana cara untuk membuat putusan itu. Kita klik pola depan, lalu klik kiri, klik kanan seperti ini. Kemudian kita ambil bezier tool. Kemudian kita buat garis bantu tegak lurus. Kemudian ambil pick tool. Nah, tinggi baju di sini adalah 140 cm, lalu kita tekan enter. 140 cm panjang baju. Kita samakan tinggi puncak ini. Tekan tahan shift, lalu klik tinggi puncak. Lalu tekan huruf T. Nah, ini adalah panjang baju. Selanjutnya, jika Ananda ingin membuat gamis ini terputus pada bagian pinggang, caranya adalah pada bagian pinggang ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, maka garis merah ini akan tercopy. Kemudian kita tekan shift pada keyboard, lalu tahan, lalu klik garis warna hitam ini, lalu kita tekan huruf B, maka garis merah ini akan
tercopy ke bagian bawah. Selanjutnya kita akan menambahkan kembali lebar dari bagian bawah baju seperti ini. Tapi sebelumnya kita buat panjang baju dulu ke bagian pinggang menggunakan bezier tool. Kita klik garis pinggang ke bawah. Oke. Kemudian untuk menambahkan bagian bawah, kita tambahkan lebarnya menjadi 7 cm menjadi 42. Untuk bagian bawah masing-masing terserah ya, sesuai dengan desain Ananda. Kita tekan shift pada keyboard, klik garis hitam, lalu kita tekan huruf L. Sekarang kita akan membuat garis lagi dengan bezier tool ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ambil pick tool seperti ini. Nah, ini sudah terjadi adanya pecah pola dari desain yang ada ya. Lalu untuk memisahkan bagian atas dan bagian bawah, caranya adalah kita Ctrl C, Ctrl V, klik garis ini, klik shift garis ini, lalu kita shift klik garis ini dan garis ini. Kemudian kita tekan panah ke bawah dengan menggunakan keyboard seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada pecah pola bagian pinggang rok atau bagian gamis yang ada putusan bagian pinggangnya. Nah, ini tinggal kita samakan lebarnya. Kita copy ke garis hitam, paste, lalu enter. Klik kanan, paste, enter. Ini kita ganti warnanya menjadi warna merah. Ini kita ganti juga menjadi warna merah. Nah, bagian ini kita klik bagian bawah, kita klik kanan to groove, kita buat lengkungan sedikit seperti ini. Ini untuk pola bagian depan, untuk pecah pola bagian pinggang dan rok itu terpisah. Nah, bagaimana cara menduplikatnya menjadi seperti ini? Kita hapus dulu garis bantunya. Kita copy, kita blok bagian ini. Lalu kita ambil transform, kita ambil position, kita ambil bagian kiri, copy-nya satu, lalu apply. Nah, kita ambil mirror horizontal seperti ini ya. Nah, untuk bagian tengahnya kita delete ya, kita delete 2 kali. Nah, ini kita klik kanan delete atau kita tekan delete pada keyboard. Nah, bagian bawah ini cukup kita gunakan satu saja. Klik kanan delete, klik lagi, lalu kita ambil shape tool, lalu kita tarik garisnya ke bagian ini, lalu kita tambahkan garisnya ke bawah seperti ini. Nah, ini pecah pola bagian badan depan yang ada putus bagian pinggangnya. Sekarang ibu akan contohkan untuk bagian belakang. Kita blok, kita klik kanan di sini. Oke. Tinggi bajunya tadi kita ambil 140 cm. Kita ubah menjadi 140 cm, lalu enter. Kemudian kita tekan shift, kita klik tinggi puncak, lalu kita tekan T.
Nah, ini adalah panjang bajunya. Nah, kemudian kita buat dulu garis pinggang menggunakan bezel. Kita ceplak garis pinggangnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy terlebih dahulu, kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tekan Shift, tahan, klik garis hitam, lalu kita tekan huruf B. Setelah itu, kita buat garis tengah dengan menggunakan bezel tool, klik dari atas sampai ke bawah. Lalu kemudian kita tambahkan ini menjadi garis ini menjadi 7 cm, yaitu 43. Tekan Shift pada keyboard, tahan, lalu klik garis tegak lurus warna hitam. Kita tekan huruf R. Nah, kemudian kita gunakan bezel tool lagi. Kita klik di sini dan klik bagian ini. Oke. Nah, ini sudah jadi pecah polanya. Lalu kita duplikat sekali lagi dengan Ctrl C, Ctrl V. Karena kita akan memisahkan dulu. Klik garis ini, klik garis ini, klik lagi garis ini, dan bagian bawah. Lalu di objek ada 4 kurva, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Lalu kita cek ini ya, kalau 3 berarti ada yang tertinggal ya. 1, 2, 3. Ini 3. Setelah kita geser dengan keyboard, nah garis bagian tengah ini akan tertinggal. Nah, makanya kita harus shift ke 4 bagian garis yang sudah kita buat. Oke. Nah, jadi ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik panah ke bawah pada keyboard seperti ini. Kita beri jarak. Kemudian garis ini kita samakan. Kemudian garis ini kita blok. Nah, kita samakan besarnya menjadi 14, ukurannya sama dengan ukuran yang sebelumnya. Kita klik kanan set outline color. Nah, seperti ini. Nah, ini telah jadi untuk pecah pola bagian belakang. Kemudian untuk kubnat ini kita tidak gunakan lagi. Lalu kita akan meletakkan motif pada bagian ini. Kita ambil shape tool, klik kanan di sini, lalu delete. Nah, seperti itu. Lalu kita akan duplikat ke samping. Garis ini kita hapus terlebih dahulu. Kita blok. Lalu kita ambil transform. Arahkan ke kanan. Copiesnya adalah 1, lalu apply. Seperti biasa kita gunakan mirror horizontal. Nah, garis ini kita klik kanan lalu delete. Klik ke kanan lalu delete. Lalu ini juga kita delete. Oke. Untuk di bagian ini kita cukup menggunakan 1 garis saja. Lalu shape tool, kita tarik ke sini. Klik kanan, to groove. Kita lengkungkan 1 cm. Oke. Nah, sudah jadi ya pecah pola dari gamis. Ananda tinggal pilih sesuai dengan desain yang sudah Ananda buat di awal, apakah dia ada putusan atau pecah pola atau tidak ya. Jika Anda ingin menggunakan
outer, Anda cukup menambahkan pada bagian pola dasar ini. Nah, nanti juga Anda bisa potong bagian sini, bagian depan, ya, bagian depan ini untuk dihilangkan kancingnya, ya, seperti itu. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.